Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Khalil Pasaribu di podcast Konsideran. Kali ini kita akan bicara soal kemandirian KPU bersama Bang Masudi SR. Nah, akhir-akhir ini kita baca di media, Bang, bahwa DPR telah menyetujui rancangan peraturan KPU terkait dengan pencalonan yang merupakan desakan dari putusan MK. Nah, eh, ini agak sedikit mengganggu sebenarnya, Bang Masudi, bahasa media yang menggunakan kata-kata menyetujui. Eh, Sebenarnya bagaimana sebenarnya kewenangan dari pembuatan peraturan KPU itu? Sementara kita mengetahui bahwa sifat kelembagaan KPU itu adalah mandiri. Nah, jadi seperti apa tanggapan Bang Masudi terkait dengan persoalan ini? Iya, terima kasih Mas Kolil. Jadi saya juga membaca berita itu ya, Hmm. membaca judul beritanya, dan bukan hanya satu satu media ya, ada beberapa media Iya. menyebutkan diksi yang sama, gitu ya. Nah, istilah menyetujui dengan revisi PKPU 8 Iya. 2004 tentang pencalonan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari putusan MK ya 60 dan 70 itu. Jadi kalaulah ya, kalaulah benar eh, kata ya istilah yang digunakan media itu bukan ciptaan media sendiri, tapi memang benar faktanya terjadi pada forum forum konsultasi eh, antara KPU, pemerintah dan DPR itu Mm-mm. benar adanya di sana, maka itu sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Karena kenapa? Karena itu seperti KPU menjadi apa namanya subordinat ya dari Mm-mm. dari DPR ya Mm-mm. atau dari pemerintah gitu ya. Mm. Padahal kan tidak begitu lembaga Subordinat, ini. Bang. Subordinat itu bawahan ya. Bawahan. Iya, harus ada dalam bawahan itu bukan dalam berarti struktur ya, tapi Mm. dalam bentuk kewenangan ya. Oke. Padahal kita tahu dua lembaga ini kan berbeda dan punya kewenangan yang berbeda-beda ya. Ya. Eh, DPR dengan kewenangannya sendiri, Mm. bentuk legislasi misalnya, kemudian KPU punya kewenangannya sendiri, tugas dan fungsinya juga berbeda. Nah, jadi kalau kita mau mundur sedikit ke belakang soal kemandirian KPU ini, sebetulnya kalau kita lihat perjalanannya sampai sebelum menjadi KPU sekarang itu, dulu penyelenggaraan pemilu ini di apa namanya diselenggarakan bukan oleh KPU yang terpisah independen seperti ini, tapi dia menjadi bagian dari pemerintah. Yang, apa yang disebut dengan Mm. lembaga pemilihan umum, ya, berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ketuanya bahkan Kementerian Dalam Negeri dulu itu. Oh. Bisa dibayangkan ya. Jadi semua eh, apa namanya semua kebijakan-kebijakannya itu adalah kebijakan pemerintah, Iya. kebijakan pemerintah. Iya, benar, 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 benar. Ya, jadi baru setelah Orde Baru tumbang masuk ke Orde Reformasi, baru Mm. sedikit ditata ulang itu, ya, ditata ulang, terutama keanggotaannya, keanggotaannya, walaupun pada masa itu masih juga ada perwakilan pemerintah di dalamnya. Oke. Kalau nggak salah saya di waktu itu Menteri Dalam Negerinya Rudini, ya, Rudini, Heeh. nah, Ketua LPU-nya. Maaf, Tetapi Bang. keanggotaannya, ya, Masih menjadi bagian dari Kemendagri pasca reformasi. tidak lagi. Jadi tapi masih ada perwakilan pemerintah. Oh, sudah Nah, terpisah. kalau tidak salah saya begitu. Jadi keanggotaan itu tidak lagi. Kalau dulu kan keanggot tidak ada pakai anggota, semuanya dari unsur pemerintah. Sekarang perwakil ada di dalamnya ada unsur partai-partai itu banyak sekali partai-partai di dalamnya. Oke. Akibatnya apa? Keputusan akhirnya itu tidak bisa diambil karena ada pertentangan yang luar biasa di antara partai-partai. Hmm. Bahkan pada saat itu kalau masih ingat hasil pemilunya itu bukan ditetapkan oleh penyelenggara, tetapi ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintahan Habibie yang menetapkan itu, sahkan itu. Nah, Oke. karena kalau dibiarkan, iya, Ya. karena kalau dibiarkan terjadi deadlock,
dan Hmm. itu sangat sangat riskan ya. Nah, Hmm. baru kemudian ditata lagi sampailah dilakukan apa dilakukan amandemen. Dalam amandemen itu masuklah salah satu pasal 22E itu ya. Nah, kalau untuk Komisi Pemilihan Umum itu ada di di ayat 5. Sampai untuk apa? Karena dianggap begitu penting dan strategisnya keberadaan penyelenggara pemilu ini sebagai sebuah institusi yang akan menyelenggarakan pergantian kepemimpinan nasional maupun daerah, pergantian di keanggotaan legislatif, perwakilan masyarakat itu Hmm. harus ditangani oleh sebuah lembaga yang betul-betul mandiri, baik mandiri orangnya maupun lembaganya, terlepas dari struktur pemerintahan. Dia harus berdiri sendiri. Maka itu kalau kita baca rumusan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 22E ayat 5 itu kan disebutkan itu. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum, bukan KPU dalam bentuk singkatan ya, K Iya, kecil, P kecil, suatu komisi yang bersifat nasional tetap dan mandiri. tetap Nah, dan baru istilah mandiri diatur di sana. Nah, kalau kita lihat dari rentetan sejarah yang saya sampaikan secara singkat itu tadi, itu artinya mandiri yang dimaksud itu kan tidak boleh ada tekanan, tidak boleh terikat dengan siapapun, ya lembaga ini. Tidak bagian dari pemerintah, eksekutif maupun juga bagian dari legislatif, lepas dia, lembaga independen. Nah, karena dia lembaga independen, maka dia diatur sendiri, ada undang-undangnya sendiri. hmm. Dia diberi kewenangan sendiri menyusun regulasi, menyusun dan tahapan dan melaksanakan seluruh tahapan, melakukan tata kelola lembaga dan penyelenggaraan pemilu, dia sendiri yang punya kewenangan itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah kewenangan membentuk regulasi itu tadi ya, baik regulasi yang sifatnya peraturan maupun regulasi-regulasi teknis, itu dia harus bebas dari intervensi siapapun. Nggak Hmm. boleh terikat komitmen apapun dengan pemerintah atau pembentuk undang-undang. Nggak boleh. Karena kenapa begitu? Supaya Hmm. proses yang dilakukan oleh proses pemilu atau pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara ini itu benar-benar berlangsung secara adil. Bisa dibayangkan kalau dia terikat atau mengingatkan diri dengan pembuat undang-undang misalnya ada kesepakatan-kesepakatan tertentu itu kan tidak adil lagi ya. Jadi regulasinya menjadi ada muatan-muatan pesan-pesan politik tertentu yang bisa ditafsirkan atau berisi menguntungkan satu kelompok, dua kelompok atau beberapa kelompok tertentu, ya. Itu kan tidak adil bagi penyelenggaraan pemilu. Padahal pemilu itu kan eh, harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, Hmm. prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas. Salah satunya mandirian itu. Nah, kira-kira begitu, Mas. Jadi, kewenangan pembentukan peraturan KPU itu sepenuhnya dilakukan dan berada di bawah KPU. Tidak Jadi, boleh ada, ya, gimana? jadi bagaimana dengan ini, Bang, tuntutan konsultasi dengan DPR dalam penyusunan peraturan KPU? Nah, iya, iya, tuh. Nanti kaitannya ke situ. Jadi tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada ikatan, tidak boleh ada pengaruh dari luar, ya. Hmm. Dan orang-orang yang ada dalam KPU ini juga tidak boleh menggantungkan dirinya kepada pihak luar untuk membuat kebijakan, untuk menyusun regulasi, nggak boleh sama sekali. Itu sebabnya untuk menjaga kemandirian KPU ini, selain dibuat regulasi tersendiri, diberi kewenangan oleh undang-undang supaya dijamin orang-orang yang ada di dalamnya juga orang-orang yang harus dipastikan netral, bebas, tidak terikat atau tidak punya afiliasi politik dengan Hmm. partai politik manapun. Hmm. Seperti itu idealnya. Ya. Bahwa kemudian dalam menjalankan tugas-tugas mereka berkomunikasi, menjalin relasi dengan lembaga politik, dengan Konsultasi institusi dengan politik. DPR. Iya, itu ya pastilah karena KPU tidak berada di dalam ruang hampa. Dia ada bagian dari melaksanakan kontestasi yang bersifat politik.
Nah, adapun konsultasi, konsultasi ini memang dulu pernah bermasalah memang ini konsultasi. Dulu Hmm. konsultasi ini diatur dalam Undang-Undang Pilkada ya, pasal berapa kalau saya tidak salah, pasal 9 atau berapa gitu ya. Hmm. Nah, hasil konsultasi itu harus dilakukan dan keputusan kesimpulan yang ada dalam konsultasi itu sifatnya mengikat. Nah, ini menjadikan apa namanya Hmm. eh, KPU tidak bebas bergerak karena harus mengikat. Jadi kalau yang namanya mengikat itu kan harus ada keputusan bersama dulu di sana, harus menunggu ada keputusan bersama di DPR misalnya ya. Ya. Nah, sementara kita tahu di DPR ini kan bukan bukan satu satu kelompok politik saja, ada banyak kelompok politik. Kalau di antara kelompok-kelompok politik di DPR itu tidak terjadi kesepakatan, terus apakah KPU harus menunggu itu dulu? Iya. Iya. Sementara ini ada agenda ketatanegaraan dalam hal ini pemilu misalnya pemilu presiden, pemilu legislatif yang harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang sudah dijadwalkan. Mhm. Itu Hmm. KPU menjadi sangat tergantung. Sementara dia dinyatakan sebagai lembaga yang mandiri. Oleh karena itu, pasal ini kalau saya tidak salah ingat, itu pernah di judicial review oleh komisionernya sendiri, komisioner RI sendiri. Nah, pada tahun 2016, lahirlah putusan MK nomor 92 PUU, kemudian 14 Romawi 2016. Di Oh ya. mana MK menyatakan bahwa frasa mengikat itu hasil konsultasi itu tidak mempunyai kekuatan hukum ya, tidak mempunyai kekuatan mengikat. Tetapi adapun konsultasi ya silakan saja. MK memaknai dalam pertimbangan hukumnya, MK memaknai bahwa ya konsultasi itu sama saja seperti KPU melakukan konsultasi kepada yang lain-lain, bertanya kepada pihak lain. Nah, dalam hal ini dengan DPR misalnya ya berkonsultasi karena memang dimungkinkan ada pasal-pasal dari undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada itu yang bisa saja maknanya agak-agak multi tafsir ya misalnya kan, maka ditanyakanlah kepada pembentuk undang-undang misalnya ini maksudnya seperti apa ya Hmm. ketika mau menyusun itu. Tetapi dan disitulah dibicarakan, oh ini maksudnya ini. Kemudian kalau kemudian dalam hasil itu ditemukan atau didapatkan hasil, maka hasil konsultasi itu tidak mengikat. Itu menjadi semacam masukan saja. Ya. MK menyatakan bahwa, ya MK menyatakan bahwa dalam pertimbangan hukumnya posisi atau kedudukan KPU dengan DPR dan pemerintah pada saat konsultasi itu setara, setara. Jadi dalam forum konsultasi itu setara. Jadi tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi sehingga yang Oke. satu mengikatkan diri atau menunggu aba-aba dari yang lain ya. Jadi Itu yang tadi itu Bang Mas salah. bilang tidak subordinat tadi ya. Iya, itu jadi salah kaprah jadinya. Nah, sekarang konsultasi itu memang diharuskan oleh undang-undang baik di undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu ya, Mhm. sebagai bagian dari proses yang harus dilalui untuk dalam rangka menyusun peraturan KPU ya. Mhm. Jadi dia harus lalui itu saja tuh tahapan-tahapan itu harus dilalui proses-proses itu. Tetapi yang harus diingat sekali lagi bahwa konsultasi itu hasilnya tidak mengikat dan ini mestinya yang harus ditanamkan betul oleh oleh apa nama oleh KPU. Oke. Hmm. Iya, oleh KPU eh, bahwa silakan berkonsultasi karena itu memang harus dilalui, tapi dia tidak boleh mengikatkan diri terhadap keputusan-keputusan yang ada atau apapun lah yang ada di forum konsultasi. Saya jadi begini, Mas Kuli. Peristiwa yang baru-baru ini terjadi ya, hasil revisi apa namanya PKPU 8 ini, tindak Mhm. lanjut dari putusan MK itu kan ada forum konsinyering ya sebelum konsultasi. Nah ini juga baru ini sebenarnya. Forum konsinyering ini apa? Benda apa ini? Dan itu diciptakan Konsinyering antara KPU dan DPR. dengan komisi Komisi 2 dua. dan itu Ya. iya ya itu beberapa kali terjadi bahkan sering terjadi itu dilakukan di luar DPR ya di hotel atau di mana ya.
Nah, saya tidak mempersoalkan di mananya tempatnya, tapi mempersoalkan ini barang apa ini konsinyering itu. Hmm. Itu nggak bisa diakses oleh publik itu. Baru kemarin saja itu dibuka ditayangkan secara terbuka oleh Sebentar. TV, diberikan Apa akses. bedanya konsinyering dengan konsultasi? Nah, itu dia yang mau saya tanya, itu yang saya tanyakan. Ini Oh, oke, barang-barang apa? Nah, oke, ya, ya, konsultasi kan bisa bisa diakses oleh publik ya, bisa dilihat oleh publik. Orang ya. mereka benar. Tapi konsinyering ini kan tidak, apalagi Itu tertutup ya. dilaksanakan. Iya, jadi hanya dua atau tiga pihak saja. Bisa jadi ada di sana DKPP, ada Bawaslu, ada KPU, ada Komisi 2, ada namanya pemerintah. Hanya mereka pihak-pihak ini saja dan publik tidak tahu apa pembicaraan itu. Dan yang terjadi kemudian kan banyak sekali rancangan-rancangan itu yang dikuliti satu-satu, pasal per pasal. Loh, ini bukan lagi membicarakan apa poin-poin besar, tapi ini semacam pemaparan ini loh yang rancangan PKPU kami mulai dari pasal 1 sampai pasal semua dikulitin. Baru Jadi barulah kemudian KPU disusun. seperti ingin meminta persetujuan dengan pihak DPR It- terhadap pasal itulah per yang pasal itu. Nah, itu yang maksud saya, cara-cara begini yang kemudian mendegradasi makna dari kemandirian KPU itu. Iya, iya. Iya, jadi akibatnya apa? Saya menduga ya, eh, masih ingat kan ketentuan kuota minimal 30% jumlah 30%. caleg dalam sebuah dapil yang harus baru pemilu kali ini kan bermasalah. Iya, Itu putusan mahkamah. dimuat, iya, itu Iya, dimuat di dalam PKPU-nya kemarin kan. iya. Ya, dan itu adalah hasil konsinyering, Wah, yang pembulatannya ke mana? Ke bawah itu ya. iya Itu pembulatan rumus ke matematika bawah. baru. Nah, Hmm. itu akibatnya apa? Karena pembulatan ke bawah ya tidak sampai kuota 30% itu. Dampak terbesarnya apa? Setelah dinyatakan oleh MA itu bermasalah, KPU tidak segera, bahkan bukan tidak segera, bahkan tidak merubah PKPU sama sekali, ya. Hmm. Dia tidak lawan. Akibatnya apa? Ketika dibawa hak sengketa hasil ke mana? Ke Ke MK, Mahkamah ada yang Konstitusi. mempersoalkan ketidakterpenuhan 30% itu terutama di Gorontalo 6, Hmm. itu MK PSU. Nah, ketika itu PSU apa dampaknya? Anggaran negara lagi, uang rakyat lagi yang habis. Dan kemudian KPU-nya kan dianggap oleh MK apa namanya, Iya, tidak patuh terhadap putusan iya. pengadilan. Saya Ya, dengar kasusnya ya, juga. jadi begitu akibatnya kalau kemandirian itu tidak dijaga secara sungguh-sungguh, Hmm. dampaknya luar biasa ya bagi bagi pelaksanaan atau penyelenggaraan eh, pemilu maupun pilkada. Ya. Hmm. Kira-kira begitu, Mas Kolin. Jadi Ya. Bang, bagaimana kita ingin memisahkan antara kewenangan legislasi oleh DPR dalam membuat aturan perundang-undangan dengan kewenangan mengatur pemilu. Ini bagaimana kita pisahkan kedua kewenangan ini? Di mana Ya, batas? nggak usah kita pisahkan. Memang pada dasarnya sudah terpisah. Oke, Iya, sudah terpisah. DPR itu kan sudah punya apa namanya, sudah punya kewenangan sendiri yang itu disebutkan dalam konstitusi kita, ya kan? ya, Dia punya punya fungsi sendiri ya, ada fungsi penganggaran, pengawasan, apa namanya, legislasi, membentuk undang-undang, kan, dengan dia melakukan pengawasan terhadap undang-undang, menyusun penganggaran. Nah, kalau KPU kan juga tidak secara spesifik disebutkan di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu hanya menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat tetap, nasional, dan ya, mandiri. Kemudian diturunkanlah lewat undang-undang, ya, undang-undang. Nah, di undang-undang itulah kemudian disusun siapa yang membentuk undang-undang ini, DPR, hmm, ya, DPR. Situlah yang disebutkan mulai dari apa namanya, struktur KPU, bagaimana cara pengisian, kewenangan, kemudian ya, apa namanya, dan ya apa yang dilakukan oleh KPU itu kan sebagian merupakan mandat dari undang-undang, ya, ya.
Ini kenapa undang-undang. kenapa Jadi saya tanyakan ini tadi, Bang? Karena kan pada saat Abang jelaskan ada proses konsinyering, itu kan seperti KPU dan DPR ini nggak mengetahui di mana batasannya, gitu kan? Itu makanya saya tanyakan tadi. iya, sebetulnya mereka mengetahui, masa tidak mengetahui, Oke. Ya, mengetahui. ya. Nah, gitu. Jadi kalaupun nanti ya, menurut saya, kalaupun dikawat, karena memang dulu dulu itu keberadaan forum konsultasi itu kan dianggap KPU membuat aturan suka-suka tuh, nabrak Iya. nabrak aturan yang lebih tinggi, makanya dibuat kesepakatannya mengikat itu tadi itu. Tapi kan Pak, akibatnya apa? Kemandirian KPU kan menjadi tergadaikan, Hilang. tersandra, Iya. hilang sama sekali dengan aturan. Ya, kalau MK itu dibatalkan, saya kira gitu. Nah, jadi kalaupun kemudian KPU dianggap dikhawatirkan membuat ketentuan dalam bentuk peraturan itu bertabrakan atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan norma misalnya. Ya forum konsultasi itu saja, tanyakan maksudnya apa, pasal ini apa, bunyi, Hmm. tanyakan, ya namanya konsultasi, bertanya, tanya jawab saja. Nah, nanti kan ada, kemudian setelah itu kemudian KPU kemudian merumuskan norma-normanya. Nanti kemudian lalu diharmonisasi, lakukan harmonisasi sebelum diundangkan kan undangan harus diharmonisasi. Di situ kan juga bisa forum mekanisme koreksi oleh Kemenkumham ya. Oh ini bertabrakan dengan aturan ini, bertabrak di forum konstitusi. Kalaupun itu lolos juga, masih ada mekanisme lain. Apa itu? Judicial review di Mahkamah Agung, ya Iya. kan? Iya. Dan kan ada beberapa beberapa peraturan KPU yang kemudian di GR ke MA itu batal, ya kan? Hmm. Dibatalkan, ya. Nah, tinggal kemudian KPU-nya ya nurut. Nah, yang terakhir ini kan dia tidak nurut Hmm. putusan Mahkamah Agung. Karena kenapa? Ya, kita tidak tahu apakah ini ada kesepakatan yang terbangun ketika di Atau forum ada konsinyering itu. konsinyering lagi gitu ya. Iya, itu kasus kasus apa yang saya sebut di awal tadi, kasus keterwakilan 30% perempuan itu. Nah, itu kan tidak dilaksanakan oleh KPU. Sampai MK kemudian memberi punishment. Ya, Anda PSU. Aku kan PSU di Gorontalo 6 itu kan untuk DPR RI. Nah, kalau saya malah mendengar banyak sebetulnya kalau mau dipersoalkan kemarin keterwakilan 30% perempuan itu banyak dapil-dapil yang tidak terpenuhi itu. Tapi kan yang Artinya tidak kalau ada yang di GR, mempersoalkan itu. artinya kalau itu digugat kemarin itu ada potensi mereka semua PSU itu. Oh iya, di dapil-dapil yang tidak terpenuhi 30% itu ya pasti PSU. Pasti PSU. Nah, jadi kira-kira dampaknya luar biasa terhadap apa namanya sifat kemandirian yang tidak dijaga itu, Mas Kolil. Ya, Hmm. gitu, Mas Kolil. Jadi lalu bagaimana soal kemandirian ini ke depan, Bang? Untuk kita untuk memastikan kemandirian ini tetap tetap terjaga, tidak lagi ada semacam kesan bahwa kemandirian ini hilang di KPU. Apa yang harus dilakukan? Iya, ya yang pertama-tama harus difahami bahwa bagi sebuah lembaga yang bersifat independen seperti KPU ini maupun lembaga-lembaga yang lain ya, kemandirian itu adalah apa namanya ya, adalah ruhnya, Hmm. ruh lembaga itu. Kedaulatannya itu ada di sana, kekuatannya itu ada di kementerian. Maka itu yang harus dipahami betul, harus ditanamkan betul itu pada baik komisionernya maupun kepada orang-orang yang ada di dalam lembaga itu. Nah, Hmm. ke depan bagaimana ke depan agar kemandirian lembaga ini tetap terpelihara, terjaga, ya tergantung sebetulnya yang membuat lembaga ini bisa mandiri, kuat, disegani orangnya, orang yang ada di dalam. Saya Hmm. melihat secara regulasi, secara sistem sudah cukup sebagai jaminan, tinggal orang-orangnya. Nah, kalau bicara orang-orang kan ini bicara soal input nih, ya. Oke. Input, Ya. input itu soal tata cara pengisian orang ya, Iya, orang betul. yang nah gitu. Kita duduk Itu di sana. menjadi ya ini menjadi pembahasan sendiri juga menarik ya. Iya, iya, Eh, betul. karena kalau kita tarik mundur sedikit ke belakang, kan proses pengisian kemarin itu juga nggak begitu
eh, bukan apa, punya catatan-catatan sendiri ya yang mengiringi mereka sehingga terpilih. Itu kan punya catatan-catatan tersendiri. Iya, Bang. Dan Mm-mm. ya itu jadi kemandirian lembaga itu ya ditentukan oleh orang-orang yang ada di lembaga itu. Maka itu kemudian orang yang harus di sana itu orang yang berintegritas, ya, integritas Mm-mm. secara moral, ya, orang yang bebas dari apa namanya, orang yang punya keberanian membebaskan diri dari Mm. tarikan dan kepentingan politik, Tapi ya. Bang Masudi, orang-orang berintegritas biasanya cuma bertahan satu periode. Ya nggak apa-apa juga, ya nggak apa-apa juga. Ya memang lembaga lembaga KPU ini memang apa ya, karena dia menyelenggarakan kontestasi politik, maka Ya. semua kelompok-kelompok politik kan kemudian berkepentingan untuk masuk ke dalam lembaga ini. Tapi kan sudah diatur oleh undang-undang, Anda nggak boleh masuk. Ya kalau Anda masuk, Anda harus membebaskan diri dari partai politik, tidak punya afiliasi segala macam. Tapi kan mereka selalu punya cara menitipkan orang, memasukkan orang-orang mereka ke dalam. Nah, jadi kira-kira itu. Jadi jaminan ke depan itu siapa ya? Jaminannya adalah orang-orang yang ada di dalam lembaga itu sendiri, ya. Nah, agar orang-orang dalam lembaga ini bisa menjaga ruh lembaga ini, sifat kemandiriannya, maka proses masuknya orang ini yang harus dibenahi itu. Hmm. Kira-kira begitu, Mas Kolil. Ya, baik Bang Masudi. Semoga obrolan kita ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat kita dalam bersikap atau mengambil keputusan utamanya di Pilkada 2024 ini. Terima kasih banyak. Salam demokrasi. Baik, makasih Mas Kolil. Salam.